Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Andriani Susana. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Purbalingga. Sebelum kita membahas koneksi antar materi, perkenalkan dulu tim hebat saya. Yang pertama ada Ibu Juniarti Manalu, beliau berperan sebagai fasilitator, dan juga Bapak Satyo Nugroho, beliau berperan sebagai pengajar praktik. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Tahukah kamu bahwa setiap murid itu unik? Kenapa unik? Karena mereka memiliki karakteristik yang beraneka ragam. Disinilah guru bisa memfasilitasi keberagaman yang ada melalui pembelajaran berdiferensiasi. Murid bisa dengan nyaman belajar sesuai dengan kesiapan belajar mereka, sesuai dengan minat yang mereka punya, dan sesuai dengan profil belajar mereka, sehingga tujuan pembelajaran akan lebih mudah untuk tercapai. Lalu, bagaimana cara kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran dengan jelas. Yang kedua, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, ada kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kesiapan belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, ataupun keterampilan baru. Tujuan guru memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar ini adalah untuk memastikan bahwa semua murid diberikan pengalaman belajar yang menantang secara tepat. Yang kedua, yaitu tentang minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik untuk belajar. Tujuan guru memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Di sini, profil belajar murid mencakup lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan juga kecerdasan majemuk. Lalu, bagaimana cara guru untuk mengetahui kebutuhan belajar murid? Yang pertama, guru bisa mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid. Yang ketiga, melakukan penilaian awal. Yang keempat, mendiskusikan kebutuhan murid dengan wali murid.
Yang kelima, mendiskusikan permasalahan dengan murid. Yang keenam, membaca rapor murid dari kelas sebelumnya. Yang ketujuh, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Dan yang kedelapan, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran yang sudah kita lakukan. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Kita mulai dari yang pertama, yaitu diferensiasi konten. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten melihat apa yang diajarkan pada murid dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar murid, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat murid, maupun aspek profil belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Pada strategi diferensiasi proses, guru perlu memahami apakah murid akan belajar secara berkelompok atau mandiri. Guru menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan kepada murid, siapa sajakah murid yang membutuhkan bantuan, dan siapa sajakah murid yang membutuhkan pertanyaan pemandu yang selanjutnya mereka dapat belajar secara mandiri. Semua hal tersebut harus dipertimbangkan dalam skenario pembelajaran yang akan dirancang. Terakhir, ada diferensiasi produk. Strategi berdiferensiasi produk yakni tentang tagihan apa yang kita harapkan kepada murid-murid kita. Diferensiasi produk meliputi 2 hal, yaitu memberikan tantangan atau keragaman dan memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang mereka inginkan. Lalu, bagaimana kita melakukan penilaian pada pembelajaran berdiferensiasi? Dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi, proses penilaian memegang peranan yang sangat penting. Guru diharapkan memiliki pemahaman yang berkembang secara terus-menerus tentang kemajuan akademik murid-muridnya agar ia bisa merencanakan pembelajaran sesuai dengan kemajuan tersebut. Penilaian akan berfungsi seperti sebuah kompas yang mengarahkan dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 jenis penilaian. Yang pertama, assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Pada assessment for learning, penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Penilaian ini berfungsi sebagai penilaian formatif yang bisa juga kita sebut sebagai penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Pada assessment of learning, penilaian dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Ini berfungsi sebagai penilaian sumatif. Terakhir, assessment as learning, penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi, penilaian formatif memegang peranan yang sangat penting. Mengapa? Karena penilaian ini bersifat memonitor proses pembelajaran dan dilakukan secara berkelanjutan serta konsisten, sehingga akan membantu guru untuk memantau pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan murid yang berkembang terkait dengan topik atau materi yang sedang dipelajari. Lalu, apakah ada keterkaitan antara materi pada modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya, yaitu modul 1.1 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif.
Kita mulai keterkaitan yang pertama, yaitu keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1. Sebagai seorang pendidik, guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hal ini sesuai dengan filosofi pendidikan KHD, yaitu menuntun murid belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lalu, keterkaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1 dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, guru harus mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun mereka untuk merdeka dalam belajar, sehingga mereka bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran seorang guru penggerak. Keterkaitan selanjutnya yaitu keterkaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terfasilitasi dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Terakhir, keterkaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Ya, sekian koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.